Waduh, keluar kerjaan terus bilang aku nggak passion bro, kayaknya di sini mah gitu ya. Terus setelah dia nyari yang lain lagi, waduh, kayaknya aku juga nggak passion sama yang ini. Lah bukannya kamu menggebu-gebu waktu datang ke situ ya? Open mind and action. Lagi-lagi salah kaprah. Di segmen kali ini kita akan bahas semua tentang kesalahkaprahan orang-orang terkait istilah zaman sekarang yang harusnya istilah tersebut bikin mereka hidupnya makin maju. Tapi gara-gara istilah tersebut disalahpahami, hidup mereka malah jadi kacau. Yuk kita luruskan bersama biar enggak salah kaprah. Lagi-lagi salah kaprah. Hari ini kita membahas salah kaprah tentang passion. Kayak gimana sih salah kaprahnya? Sebenarnya saya dengar kata passion itu udah dari dulu ya. Dan ini adalah kata yang bener-bener banyak banget versi definisinya. Ada yang bilang passion adalah sesuatu yang kamu ingin lakukan saat uang tidak lagi menjadi masalah dalam hidupmu. Berarti kan kita harus beres dulu soal duit ya. Beres dulu soal duit baru kita ngomongin passion kan. Nah, ada juga yang bilang passion itu kalau kamu ngelakuinnya enjoy terus. Ada yang bilang easy, enjoy, excellent, and earn. Ya, yang terakhir itu yang berat, earn, menghasilkan. Ada yang bilang gitu. Aku juga cukup masuk lah ya dengan ini ya, dengan definisi yang barusan tadi yang 4E. Jadi, tapi banyak disalah kaprahin zaman sekarang. Nanti kita akan bahas tentang itu tadi kayak gimana sih maksudnya. Tapi salah kaprahnya adalah kayak gini. Teman-teman di luar sana banyak sekali, insya Allah bukan kalian yang nonton video ini ya, banyak sekali yang bilang, waduh, keluar kerjaan terus bilang aku nggak passion bro, kayaknya di sini mah gitu ya. Terus setelah dia nyari yang lain lagi, waduh, kayaknya aku juga nggak passion sama yang ini. Lah bukannya kamu menggebu-gebu waktu datang ke situ ya? Itu passion yang pertama tuh bagi anak zaman now nih. Ada yang menganggap passion itu yang gampang-gampang aja gitu. Waduh, berat kalau kayak gitu teman-teman. Karena semua yang kamu jajakin pertama kali itu mungkin akan menemukan kesulitannya. Jadi gak akan nemu tuh hal yang mudah. Mudah itu karena terbiasanya nanti. Cuma kalau kamu memang nggak bisa menikmati proses belajar itu sama sekali setelah kamu coba perjuangkan ya berarti boleh lah itu bukan passionmu. Tapi kalau ternyata belum apa-apa udah bilang sulit ini kayaknya bukan passion, ya nggak kayak gitu. Itu mentalitas strawberry teman-teman, yang membuat banyak anak zaman now dibilang generasi strawberry ya, lembek gitu ya, lembek, nggak ada nggak ada teksturnya. Ada teksturnya sih, apa ya, nggak perlu digigit, itu dikelamat aja dikelamat udah benyek gitu ya. Nah, jangan kayak gitulah. Jangan yang gampang nyerah hanya karena ngelihat kesulitan dikit, karena semuanya itu tidak dirasa sulit karena dinikmati sebenarnya. Tapi kalau kita nggak bisa nikmatin itu, semuanya akan kerasa sulit. Jadi tolong agak punya mental pejuang dikit biar nggak dikit-dikit bilang nggak passion. Atau ada yang kalau nggak passion dibilang wah lingkungan kerja gue toksik, padahal dianya yang nggak sanggup ngerjain kerjaan. Banyak keluhan. Kalau dia udah banyak ngeluh berarti dia nggak punya kapasitas untuk menyelesaikan tugasnya aslinya kan. Nah, jangan yang kayak gitu teman-teman mentalitasnya. Nah, kalau aku belajar dari banyak guru, kalau tadi dari Abah Rama ya, 4E itu dari Abah Rama, excellent. Atau kalau kamu ngerjain itu kamu ngerasa bisa powerful, bisa menghasilkan yang luar biasa. Meskipun ini nggak gampang, nggak langsung jadi excellent tuh, nggak mungkin langsung. Karena semua butuh proses sampai kamu jadi jagoan di situ. Nah, kalau udah jago baru bisa excellent. Nah, masalahnya waktu kamu meraih excellent itu, predikat excellent itu, kamu bisa enjoy nggak? Nah, kamu bisa menikmati nggak? Yang penting itu di awal aku bilang. Kamu coba nikmatin itu, walaupun tetap sulit. Awalnya sulit.
tapi karena kamu enjoy lakuin itu, oke, terus lakuin aja. Kamu nggak ngerasa terbebani dengan itu. Saat kamu sulit, kamu nemuin kesulitan, kamu nggak bilang sulit, tapi menantang ya. Atau wah ini kayaknya perlu waktu untuk memahami ini. Oh kayaknya perlu waktu untuk menguasai ini. Tinggal ngomong gitu kan sebenarnya simple. Nggak perlu ngeluh, nggak perlu aduh kayaknya bukan passion. Nah kalau dikit-dikit bukan passion, terus kapan nemu passionnya? Nah terus setelah berjalan barulah easy, barulah kamu mudah melaksanakannya. Setelah kamu makin mudah kamu jadi excellent, kamu jadi powerful tadi. Nah setelah itu pertanyaannya sebenarnya sebelum enjoy pertanyaan yang harus ditanyakan di awal adalah earn, ngasilin nggak itu passion, ngasilin nggak itu profesi gitu loh. Kalau tadi ya ada yang bilang passion adalah yang mudah-mudah aja, ya jadi tukang sapu jalanan aja bro. Bukan mendiskreditkan tukang sapu jalanan, enggak. Tapi coba kalau dia berpikir lebih ya, berpikir gimana sih caranya jadi tukang sapu jalanan yang ini. Coba lakukan kerjaan lebih sulit lagi gitu. Karena bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi kalau kamu pengen dapet hidup yang mudah, banyak-banyaklah berburu kesulitan. Karena dengan melakukan hal-hal yang sulit, kamu akhirnya hidupnya lebih mudah. Para direktur itu kerjaannya sulit teman-teman, tapi hidupnya lebih mudah daripada yang bukan. Ya tentunya yang bisa mencukuri nikmat dia ya. Kalau enggak kan dia juga depresi juga, akhirnya bunuh diri juga ada. Tapi bukan itu maksudnya. Tapi maksudnya ya cari kesulitan aja. Berani melakukan tantangan-tantangan baru, biar hidupnya lebih mudah. Tapi kalau kamu nggak mau hidupnya makin mudah, ya kamu lakukan aja hal-hal mudah, maka hidupmu akan sulit. Kalau kamu nggak mau belajar lebih. Nah, kalau aku sih lebih suka definisinya Pak Tung Desem, bukan definisi ya. Aku belajar juga dari Pak Tung Desem. Kalau nyari profesi, nyari bisnis itu yang poin pertama yang kamu harus lakukan tuh apa? Ya sesuai kimahnya. Bisnis, kerja, kimahnya apa? Nilainya apa sih? Nilai atau tujuan awalnya apa? Tujuan jangka pendeknya apa? Ya duit. Maka yang menghasilkanlah yang kamu harus tekuni dulu. Walaupun itu sulit ya biarin aja dulu. Lama-lama jadi mudah biasanya. Lama-lama jadi mudah. Atau emang itu emang sulit, nggak gampang, nggak bakal bisa gampang misal. Karena memang banyak tantangannya. Ya lakukanlah sampai pada akhirnya mudah karena kamu punya tim misal kayak gitu. Bisa banget. Jadi awalnya sulit tapi karena lama-lama punya tim akhirnya jadi lebih mudah. Lama-lama kalau kamu udah bisa ngasilin, kamu bisa mengalokasikan waktu dan uangmu itu untuk melakukan passionmu. Terlebih kalau passionmu itu nggak ngasilin. Nah gimana passionnya nggak ngasilin, mau dipaksain buat jadi profesi kan nggak bisa. Ya udah ngasilin aja dulu. Lama-lama jadi mudah. Setelah punya uang, silahkan kerjain passionmu. Suka mancing ya mancing aja sono. Suka main bola, nggak ngasilin pun nggak apa-apa, main bola aja. Karena passionnya di situ. Kalau ternyata passionmu nggak bisa ngasilin duit, ya jangan dipaksain juga. Yang penting cari yang paling mudah untuk menghasilkan uang. Itu aja dulu. Nah, syukur-syukur kamu bisa nemu passion dalam pekerjaanmu itu. Itu jauh lebih mudah. Ya memang nggak semua passion, tapi kalau kamu bisa nemu passion yang bisa dicari duit ya nggak apa-apa. Jadi dari awal passion gue ini bisa diduitin nggak? Oh ternyata bisa. Saya punya teman kerjanya mancing teman-teman. Dia bilang passionnya mancing, nggak ngasilin duit ya, ngabisin duit. Gimana ya caranya? Oh ternyata yang punya passion mancing ini banyak. Dan mereka pengen kalau mancing tuh gampang dapat. Akhirnya dia punya formula. Akhirnya dia jualan essence mancing tuh, essence buat ramuan umpannya biar gampang disikat sama ikan kan. Akhirnya dia jadi lumayan lah sekarang hidup bergelimang harta. Nah itu dia bisa menemukan bisa menemukan finansial atau uang atau penghasilan di passionnya. Nah itu lebih bagus lagi. Nah kamu bisa nggak? Kalau bisa lanjutin. Kalau nggak bisa ya jangan dipaksain harus passion banget gitu. Nggak bisa sangat ideologis. Ideologis itu bukan untuk passion kalau buat saya. Ideologis itu untuk misal ngutang bank bro, biar bisnisnya cepet gede, dimodalin. Nah kalau itu saya pakai
prinsip, pakai ideologi. Maksudnya aku nggak akan pakai riba kapanpun, sampai kapanpun. Insya Allah, Bismillah, semoga Allah menjaga aku di hal itu. Nggak akan pernah pakai riba. Seberat apapun bisnisku, sesusah apapun bisnisku. Walaupun mungkin habis kayak gini nih biasanya diuji, tapi semoga ujiannya selalu bisa aku selesaikan. Karena tidak ada iman yang nggak diuji memang. Jadi aku emang ngomong kayak gini juga harus siap. Walaupun ya tolong ya Allah ya, ujiannya kasih ujian harta aja lah. Itu juga nggak mudah sih. Semoga intinya mah aku berharap selalu dikuatkan gitu. Dan dikasih kemudahan. Nah intinya itu, aku jadi takut nih ya ngomongnya. Biasanya emang diujinya sesuai omongan soalnya. Semoga Allah selalu memudahkan saya. Amin ya, amin ya. Semoga memudahkan kalian juga. Nah, setelah earn easy, baru passion. Udah nggak apa-apa. Jadi intinya menghasilkan dulu carinya. Namanya juga profesi bro. Kecuali kamu hobimu apa ya, cari yang paling kamu suka. Nggak perlu ngasilin, nggak perlu. Tapi kalau kamu bisa menghasilkan dari inimu, passionmu ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak usah ngeluh. Jalanin aja, habisin aja, tekunin aja sampai jadi. Dan kamu bisa kok dengan cara menanamkan identitas baru. Contohnya saya, dulu aku nggak suka nulis teman-teman. Tapi karena aku ngerti bahwa nulis copywriting salah satu hal yang penting untuk berjualan, ya makanya aku bilang aku copywriter. Aslinya enggak, cuma tak tanemin. Nah, gitu, tak tanamkan ke dalam diriku sehingga aku akhirnya bisa nulis. Akhirnya aku bisa enjoy, menikmati. Ya kadang malas juga ada, cuma aku bisa melawan itu jadinya karena aku punya mindset yang benar tentang passion itu. Jadi passion itu saat aku mencoba menikmatinya dan bisa gitu. Dan lebih passion lagi kalau ada duitnya. Dan aku juga, kalau tadi aku bilang asal ada duitnya aku passion. Nah itu juga, itu menanamkan identitas diri itu aslinya. Jadi yang penting ngasilin dulu. Walaupun nggak, aslinya mungkin aku nggak passion amat di situ gitu ya. Aku nggak suka kosmetik lah aslinya. Tapi tak passionin jadinya untuk jualan itu gitu. Nah, alhamdulillah ya dari itu hidupku lebih mudah. Daripada dulu cuma pengen passion aja, tapi malah hidupnya sulit karena passionnya nggak ngasilin duit. So, yang penting ngasilin dulu teman-teman. Kadang memang passion itu baik, penting untuk dicari, tapi kalau kamu belum nemu ya nggak usah risau. Dan kadang bisnis sesuai passion gitu, itu nasihat yang kadang nggak pas juga buat teman-teman yang memang baru mencari, passionnya aja belum tahu. Jadi ya tekunin aja yang bisa kamu tekunin hari ini. Jangan terlalu terombang-ambing dengan sana sini. Bolehlah coba-coba sampai ya tak kasih target ya 25. Sampai 25 silahkan sana sini oke. Tapi selanjutnya putuskan kamu mau di bidang apa, setelah itu yakini keputusanmu. Jangan kayak milih agama teman-teman. Kalau milih agama kan yakin dulu baru diputuskan agamanya apa gitu kan. Yang benar kan milih agama gitu ya. Yakin, jangan memutuskan yang tidak diyakini kan. Tapi kalau profesi kan bisa diyakini semua karena semuanya bisa baik saja. Semuanya bisa bagus, semuanya bisa prospektif, semuanya berpeluang baik, bisa bikin kita kaya semua. Akhirnya kan bikin bingung tuh, galau. Anak-anak zaman sekarang kan galaunya karena itu. So, dari seluruh pilihan itu, kecondonganmu di mana? Setelah kamu kayaknya ke sini, udah habis itu putuskan, oke, aku di sini dan akan aku tekuni selama setahun ini, gak akan pindah sebelum menghasilkan, gak akan pindah sebelum autopilot, misal kayak gitu ya. Nah, setelah kamu ambil keputusan, maka yakini keputusannya, gitu ya. Putuskan lalu yakini keputusannya. Jangan nyari yakinnya karena nggak nemu yakinnya apa. Akhirnya karena nggak nemu keyakinannya, kamu nggak pernah mengambil keputusan. Akhirnya galau terus, jangan sampai. So itu aja bahasan tentang salah kaprah hari ini. Jangan maknai passion sekedarnya aja. Jangan terbuai dengan harus passion. Enggak, kalau emang nggak ngasilin ya sudah, tinggalin aja dulu. Nanti kalau udah punya duit, kamu punya waktu kok untuk melakukan hal-hal yang nggak menghasilkan itu. Terima kasih, gitu aja. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.